ala hadiniya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, matematika di AAT nanti hari pertama ya? Iya, Pak. Hari pertama jam pertama juga. Betul ya? Jam pertama Iya, juga ya? Pak. Oke deh. Ya udah kita mulai saja. Bapak izin share screen dulu ya. Layar Bapak sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Bapak. Sudah ya. Bapak membuka tampilan ini kelihatan? Bapak nulis kelihatan atau nyoret-nyoret? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai ya. Nah, ini Bapak sudah bikin soal-soal yang Bapak usahakan semirip mungkin dengan soal AAT nanti, tetapi pastinya ada bedanya ya. Jadi kalian jangan berpaku dengan cara yang Bapak jelaskan, tetapi kalian pahami konsep yang Bapak jelaskan. Oke. Nah, kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Sebentar. Jadi soal-soal ini tidak terlalu susah, mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan nilai yang bagus-bagus untuk matematika ini. Nah, jadi gini, di soal nomor 1 ini katanya ada segitiga ABC, di mana siku-sikunya ini adalah di B, yang ditanyakan adalah cos beta. Oke, nah untuk cos beta sendiri perbandingannya adalah apa? Ada yang ingat? Cos Samping miring. samping miring ya. Berarti yang kita lihat ini kan di sini cos beta ya. Berarti kita fokusnya melihatnya dari beta nih. Nah, sampingnya sudut beta ini kan adalah sisi C kecil ya. Jadi nanti kita bisa kerjakan bahwa cos beta sama dengan samping ini adalah C, kemudian miringnya adalah B. Udah selesai. Gitu. Gampang ya untuk nomor 1. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Nggak ada? Ya, jadi nanti Tidak, Bapak. silahkan Jelas. ya jelas ya. Nah, nanti silahkan kalian ingat-ingat lagi tuh, pelajari lagi sin itu perbandingannya apa, kemudian cos itu perbandingannya apa, dan tan itu adalah perbandingannya apa. Dan begitu juga untuk kebalikannya, sin itu kebalikannya adalah apa gitu ya. Itu nanti dibaca-baca lagi di buku catatan kalian. Oke, untuk nomor 1 Bapak rasa tidak ada masalah. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2 ya. Nomor 2 ini nanti tipe soalnya masih sama dengan soal nomor 1. Jadi cara mengerjakannya pun sama, tetapi hanya yang ditanyakannya saja yang agak berbeda nih. Oh ya, nanti kalian kan menggunakan GForm ya. Nah, itu biasanya soalnya diacak tuh. Jadi nggak mesti nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini. Jadi nanti silahkan kalian pelajari semua soal yang sudah kita bahas hari ini. Nah, di nomor 2 ini ada segitiga KLM, di mana siku-sikunya di sudut L ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sin beta. Nah, sin beta itu perbandingannya adalah sin, yaitu depan per miring. Nah, karena di sini sin beta, maka kita fokusnya melihatnya dari sudut pandang si beta ini nih. Depannya beta adalah sisi M kecil dan miringnya adalah sisi L. Sehingga kita dapat nilai sin beta ini adalah M per L gitu. Udah selesai. Gampang ya. Nomor 1 dan nomor 2 ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak. Sudah jelas. Jelas ya? Baik. Kita lanjut lagi ke nomor 3.
Ini soal yang Bapak buat, insya Allah gampang-gampang. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Oke, untuk nomor 3, di sini ada segitiga PQR, di mana yang ditanyakan adalah cos alfa ditambah dengan sin beta. Oke, nah di sini siku-sikunya ada di sudut Q ya. Ini siku-sikunya ada di sini nih. Kemudian kalau ada soal seperti ini, kita cari satu persatu dulu. Cos alfa itu perbandingannya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Ditambah sin beta. Oke, sin beta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Oke. Nah, tetapi di sini ada perbedaan sudut pandangnya nih. Kalau yang cos ini kita mandangnya itu dari sudut alfa, tetapi kalau yang sin ini kita mandangnya dari sudut beta. Oke, kita cari yang cos alfa terlebih dahulu, berarti kita fokus dari sini dulu. Oke, cos alfa. Nah, sampingnya sudut alfa itu yang mana? Ada yang tahu? 3, 4, atau 5? 3, kenapa enggak 5? 5 itu sisi miring. Oke, ya. Jadi kalau nemu soal seperti ini, kan kalau yang nomor 1 sama nomor 2 jelas ya. Di sini sisi miringnya adalah yang miring gitu ya. Nah, kalau nomor 3 ini kan sisi miringnya semuanya miring nih. Tapi kalian jangan menyebut semuanya ini adalah sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang ukurannya. Berarti sisi miringnya adalah yang PR atau yang 5 ini. Oke, sehingga cos alfa sampingnya itu adalah sampingnya sudut alfa itu adalah si 3 nih. Berarti di sini bisa kita tulis 3, miringnya adalah yang 5 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang sin beta, berarti fokus kita melihatnya dari sudut beta nih. Nah, di sini adalah perbandingannya adalah demi, depan per miring. Depannya sudut beta adalah 3. Nah, ini adalah depannya sudut beta. Berarti 3 per miringnya adalah 5. Jadi 3 per 5 ditambah 3 per 5 hasilnya berapa? 6/5. 6 per 5 atau 6 per 10? Ayo, 6 per 5 apa 6 per 10? 6 per 5. 6 per 5 ya. Oke, jadi kalau penjumlahan pecahan penyebut tidak perlu kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau nanti di pilihannya meminta pecahan campuran, ya udah kalian tinggal ubah saja ke dalam pecahan campuran. 6 dibagi 5 kan 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya 1. Berarti 1 per 5 gitu. Oke, jelas ya. Untuk nomor 3 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak, sudah jelas. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya nggak apa-apa, langsung ditanyakan saja. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Ini ada yang meet-nya dari luar atau tidak di rumah? Atau semuanya lagi ada di rumah nih? Oke, lanjut. Di rumah ya. Oke. Ya, lanjut kita ke nomor 4. Di sini diketahui katanya nilai cos A sama dengan 6 per 10, di mana A-nya adalah lancip. Maka nilai sin A adalah, oke. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, kita buat segitiganya terlebih dahulu. Segitiga siku-sikunya. Oke, misalkan segitiga siku-siku yang Bapak buat seperti ini. Misalkan, oke. Nah, kalian boleh menaruh huruf A-nya ini boleh di sini, boleh juga di sini.
terserah, itu bebas ya. Yang jelas jangan taruh sudut A-nya itu di sudut siku-siku. Oke. Di sini Bapak contohkan, Bapak menaruhnya di sebelah sini. Nah, tinggal kita sesuaikan saja nih. Katanya cos A itu kan 6/10 ya. Di mana cos itu perbandingannya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sin A. Sin A ini adalah perbandingannya depan dibagi dengan miring. Nah, sebelum kita ke soalnya, kita fokus dengan yang diketahui dulu nih. Cos A. Cos A itu 6/10, berarti sampingnya 6, miringnya 10. Berarti di sini 6. Ini kan samping ya. Kemudian miringnya itu adalah yang 10. Oke. Nah, berarti kita harus cari nih sisi yang ada di depan sudut A. Kenapa? Karena kita butuh. Karena kan sin A itu kan ada sisi depannya nih. Sisi depannya belum diketahui di sini. Maka dari itu kita perlu mencari terlebih dahulu. Nah, cara mencarinya kita bisa menggunakan Pitagoras atau bisa langsung triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Kalau 6 sama berapa? 8. Oke, 6 sama 8 ya. Ini Bapak langsung saja ya menggunakan triple Pitagoras. Jadi kita dapat sisi depannya adalah 8. 6, 8, 10. Nah, kalau Pitagoras nanti silahkan kalian cari sendiri ya. Hasilnya pasti nanti dapat 8 juga. Oke. Kemudian kita balik ke soalnya nih. Sin A. Sin A itu depan per miring. Depan per miring berarti depannya itu 8. Miringnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 8/10. Atau kalau nanti di pilihan nggak ada nih 8/10, maka harus kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Dapatlah 4/5. 4/5 gitu. Selesai. Jelas? Untuk nomor 4. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Berarti bisa kita lanjut ya ke nomor berikutnya atau nomor 5. Ini di Jimit bisa direkam nggak? Bisa, Pak, dari bapaknya tapi. Oh, harus dari Bapak. Kan yang buat bukan Bapak. Emang siapa adminnya? Yang buat Jesse 10/9. Cewek dari Jessinya bisa nggak? Setahu saya sih bisa. Saya pernah soalnya guru matematika saya dulu SMP. Oh gitu. Kalau bisa direkam aja maksudnya biar nanti bisa diulang-ulang kan kalau kalian bingung. Soalnya filenya nggak Bapak kasih ya. Siapa? Oke. Ntar filenya Bapak kasih kok, tenang. Atau Ditunggu kalian ya, Pak, filenya. kalau kalian mau screenshot silahkan tuh Bapak kasih screenshot dulu tuh. Sapuan. Ya atau nomor 5 dulu deh biar selesai dulu. Ntar baru screenshot. Kenapa, Mas? Oke. Oke, nomor 5 di sini hampir sama ya. Soalnya dengan nomor 4. Jadi kalian di sini harus membuat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Nah, kita buat dulu nih segitiga siku-sikunya. Jadi katanya di segitiga KLM, di sini K, kemudian siku-sikunya di L katanya, dan di sini adalah M. Oke. Nah, diketahui bahwa tan M nilainya adalah 3/4, di mana M-nya adalah sudut lancip. Maka nilai cos K dikali dengan sin M. Oke. Katanya di sini tan M
tan M sama dengan 3/4. Maka 3-nya ini sebagai sisi apa? Depan ya. Kalau tan itu kan depan per samping, maka 4-nya sebagai sisi samping. Nah, kita ngelihatnya dari M nih ya. M ada di sini, berarti depannya ini 3, sampingnya ini adalah 4. Maka dengan triple Pythagoras, kita bisa dapatkan sisi miringnya yaitu 5. 5. Oke, kita dapat 5 ya. Nah, ini kalau yang nggak ngerti triple Pythagoras boleh menggunakan rumus Pythagorasnya langsung ya. Nah, kita dapat nih sisi miringnya yaitu 5. Sebentar, ini Bapak buat siku-siku dulu. Oke, yang ditanya sekarang adalah cos K dikali dengan sin M. Nah, sama seperti nomor 2 tadi ya. Kalau nomor 2 itu coba kita cek. Nomor 2, nomor 3. Nah, cos alfa ditambah sin beta. Kalau ini cos K dikali dengan sin M. Kita tulis dulu aja perbandingannya. Cos itu kan samping per miring ya. Berarti ini mi kemudian dikalikan dengan sin M. Sinnya adalah depan miring. Oke. Nah, tinggal kita lihat nih. Ini kan sebentar. Ini kan dia cos K ya. Berarti kita fokusnya dari sudut pandang kita adalah dari si K nih. Oke, cos itu adalah samping per miring, berarti sampingnya K yang mana? Sampingnya K adalah yang si 3. Berarti di sini bisa kita tulis 3 per miringnya adalah 5. Dikalikan dengan sin M. Berarti kita fokusnya dari M. Sin itu depan per miring, berarti depannya M berapa? Depannya M adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti 3 per 5. Nah, 3 per 5 dikali 3 per 5 hasilnya berapa? 9/10. 9/10 Pak. 9 per 25. 25 Pak. 9 per 25 apa 9 per 5 aja? 9/25. 9/25 Pak. Oke. Per 5 per 5. Per 25. Per 25 ngotot banget sih. Bener saya Pak. Gitu ya. Bener kan saya Pak. Tahu Sapuan. Oke, kalau perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Tetapi kalau penjumlahan, penyebut tidak perlu kita jumlahkan. Begitu juga untuk pengurangan. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 5? Nggak ada ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau mau di screenshot silakan screenshot terlebih dahulu. Pak, kok gambarnya mengecil Pak? Kalian pakai handphone ya? Saya laptop Pak. Saya handphone Pak. Saya laptop. Benar. Laptop saya kemarin kebanjiran Pak. Di Zoom. Lalu, mana ya? Pakai pelampung makanya. Kelihatan nggak? Siap Mat. Kelihatan? Oke Pak, udah saya SS Pak. Oke, screenshot ya. Silakan di screenshot. Bapak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 6. Kayaknya kita sampai 20 doang nih kita bahas. Gak apa-apa. Jangan. Nggak boleh. Gas terus, Pak. Gas terus. Bapak belum makan soalnya nih. Bapak Pak, kirim diajakin alamat ya. makan nih Pak sama Sapuan. Di mana? Di Warkop Jamal. Nanti Warteg aja setelah Parul. ante. Oke, lanjut ya. Mau Lanjut kita digojekin ke nasi Pak. ya udah ntar Bapak tulisin alamat. Oke. Di rumah Putra Pak Ramji. Ya, lanjut Warteg nomor Parul, Warteg 6. Oke, udah. Kita lanjut lagi bahas nomor 6. Tolong di mute dulu yang masih ada suaranya. Oke, sudah ya. Siapa tuh yang ada suaranya tuh?
ntar ganggu yang lain. Di mute dulu, coba. Oke, sudah ya. Nomor 6 sama seperti nomor 4 dan nomor 5 tadi. Kalau ada soal seperti ini, oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Ini Bapak ngajarin cara cepatnya ya. Sebenarnya kalau secara konsep, ya lumayan pakai koordinat kartesius, tetapi langsung aja. Biar cepat, Bapak menggunakan cara yang lebih singkat. Nah, langkahnya sama. Kita buat segitiga siku-siku dulu. Kemudian kita taruh si P ini, yang P ini nih, terserah mau di sini, di atas atau yang di bawah, nggak masalah. Asal jangan yang di siku-sikunya. Nah, di sini Bapak mencontohkan yang di sini aja ya, yang di bawah. Nah, kemudian setelah menaruh si huruf P ini, kita tulis dulu nih yang cos P, katanya kan setengah ya. Kalau cos itu kan samping per miring. Ya udah, samping dari si P ini adalah 1, miringnya adalah 2. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Jelas Pak, jelas. Nah, kemudian sisi depannya Bapak anggap si X ya. Nah, kita cari nih. Karena kan kalau 1 sama 2 itu bukan triple Pythagoras ya, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. X sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak kuadrat, yaitu 1. Oke, maka hasilnya adalah 4 dikurang 1. Maka kita dapat nilai X-nya adalah akar 3. Nah, di sini kita bisa ganti X-nya nanti dengan akar 3. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik, lanjut. Nah, di sini... Jelas, Pak. Oke. Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini bedanya dengan soal nomor 4 dan nomor 5 ada di mana? Ada di sininya nih. Katanya P itu berada di kuadran kedua. Oke, di kuadran kedua. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai tan P ya. Tan P. Nah, di mana tan itu perbandingannya adalah depan per samping. Di mana sisi depannya itu kan akar 3 ya. Sisi depannya akar 3, sisi sampingnya adalah 1. Gitu kan ya? Oke. Nah, tetapi di sini P ini katanya berada di kuadran kedua. Oke, Bapak ingatkan kembali tentang kuadran. Kok ini sih? Nah, yang seperti ini ya, yang ada kuadran-kuadrannya. Ini 0, 90, kemudian 180, 270, 360 gitu ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Nah, kuadran 1 itu yang positif adalah semuanya. Semuanya positif. Kalau kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Kuadran 3 yang positif itu hanya tan. Oke. Dan kuadran 4 yang positif itu hanya cos. Nah, sekarang coba lihat. Di sini katanya P itu ada di kuadran kedua. Oke, P-nya ada di kuadran kedua nih. Dan yang ditanya adalah nilai tan. Tan P. Oke, maka nilai tan di kuadran kedua nilainya akan negatif di sini. Maka dari itu kita tambahkan negatif. Kenapa? Karena di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Jelas ya? Nah, kemudian akar 3 dibagi 1 ya akar 3 ya. Jadi kita nulisnya tinggal negatif akar 3. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 6? Tidak Pak, sudah jelas. Jelas ya. Jadi jangan sampai kalian
terkecoh dengan kalimat ini nih. Kalau ada di kuadran 3, maka nanti yang positif itu tan. Kalau dia bilangnya ada di kuadran keempat, yang positif itu adalah cos. Dan seterusnya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Katanya di sini ada segitiga ABC. Kemudian sudutnya itu siku-sikunya di B. Nilai dari kosekan A. Kosekan A itu nilainya katanya 2. Yang ditanyakan adalah 6 kali tan A dikalikan dengan kotangan C. Oke, langkah pertama kalau ada soal seperti ini kita buat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu nih. Sama kayak soal nomor berapa tadi? 4 dan 5 ya. Kita buat segitiga siku-sikunya. Di sini katanya siku-sikunya di B. Berarti ini adalah B, ini A, dan ini adalah C gitu ya. Nah, kemudian kosekan. Kalian ingat kosekan itu kebalikan dari apa? Kosin. Sin. Kebalikan dari sin ya. Kalau sebentar, kalau sin itu kan perbandingannya apa? Depan per miring ya. Maka kalau kosekan atau gini. Kosekan itu perbandingannya adalah miring per depan ya. Jadi kebalikan tuh. Nah, di sini diketahui sebentar. Nah, di sini diketahui katanya nilai kosekan A itu katanya 2. Nah, kan kalau kosekan di sini yang Bapak tulis di atas nih atau yang Bapak tunjuk di kursor, ini kan dia berbentuk pecahan ya atau berbentuk perbandingan. Kok di soal dia kosekannya cuma angka bulat gitu. Nah, 2 ini artinya tinggal kita tambahin aja dengan angka 1. 2 itu artinya adalah 2/1. Sampai sini jelas? Bagaimana? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian kosekan itu tadi perbandingannya adalah miring per depan. Berarti miringnya adalah 2, depannya adalah 1 gitu ya. Tetapi kita ngelihatnya dari si A nih. Dari si A ini miringnya itu katanya 2. Miringnya itu adalah 2. Kemudian depannya itu adalah 1. Berarti di sini 1. Nah, langkah berikutnya kita harus mencari sisi tegak yang satu lagi nih. Misalkan Bapak namain X. Oke, X-nya bisa kita dapatkan dengan Pitagoras ya. Yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurang salah satu sisi tegaknya. Berarti 4 dikurang 1, yaitu akar 3. Oke, nilai X-nya adalah akar 3 nih. Baru kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa? 6 dikali dengan tan A dikalikan dengan kotangan C. Nah, tan itu apa? Perbandingannya adalah depan per samping ya. Kemudian dikalikan dengan kotangan. Nah, kotangan ini kan kebalikan dari tangan ya. Berarti kalau tangannya adalah desa, maka kotangannya adalah sa per D. Oke, jelas sampai sini. Tetapi yang sudut pandangnya itu
beda nih, kalau tan kita melihatnya dari A, kalau kotangan kita melihatnya dari C. Oke, berarti 6 kita kalikan dengan depan. Oke, kita fokusnya dari sudut A ya, karena di sini tan A. Depannya A adalah 1. Maka di sini 1 per sampingnya adalah akar 3. Maka di sini 1 per akar 3. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, Bapak lanjutkan. Kotangan C, berarti kita fokusnya atau sudut pandang kita dari si C ini nih. Nah, di mana kotangan itu adalah samping per depan. Berarti sampingnya sudut C adalah yang 1. 1 per depannya adalah akar 3. Nah, tinggal kita hitung saja nih. 1 per akar 3 dikalikan dengan 1 per akar 3 itu akarnya tinggal kita hilangkan ya. Jadi kita dapat 3 gitu ya. 1 kali 1, 1. Akar 3 kali akar 3 dapat 3. Nah, ini tinggal kita coret aja nih. Kita coret dapat 2 ya. Jadi nanti hasilnya adalah 2. Gitu. Oke, gimana untuk nomor 7? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bapak minum dulu sebentar. Izin toilet, Pak. Iya, silakan nggak apa-apa. Oke, silakan di ini lagi ya. Di screenshot lagi. Yuk, silakan di screenshot. Bapak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8 ya. Ya, nomor 8 ini sudut yang digunakan adalah satuannya adalah radian. Biar gampang, kita ubah aja dulu nih yang radian menjadi derajat. Cara mengubahnya bisa ya. Jadi misalkan dulu kita ubah yang 3/4 pi dulu nih. 3/4 pi. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat adalah pi radian itu nilainya adalah 180 derajat gitu ya. Nah, berarti 3/4 pi ini artinya adalah 3/4 kita kalikan dengan 180 derajat. Nah, ini bisa kita coret-coret. 4 sama 180 derajat itu dapat 45 di sini. Oke, 45 kali 3 kita dapat 135 derajat. Nah, jadi 3/4 pi-nya ini kita ubah menjadi 135. Lanjut sekarang ke 5/3. Sama kayak tadi. 5/3 pi itu artinya 5/3 dikali 180 derajat. Nah, ini kita coret dapat 60 ya. 60 derajat kali 5 dapat 300. Oke. Nah, kemudian 5/3 pi udah kita ganti. Sekarang ke 5/6. 5/6 pi radian artinya adalah 5/6 dikali dengan 180 derajat. 6 sama 180 derajat dicoret dapat 30. 30 kali 5 kita dapat nilainya adalah 150 derajat. Oke, jelas sampai sini ya. Maka dari itu soalnya kita tulis ulang lagi nih. Soalnya kan tan 3/4. Tadi 3/4 bisa kita ganti menjadi 135. Oke. Dikurang cos
5/3 pi. 5/3 pi itu bisa kita tulis lagi menjadi 300 derajat. Kemudian ditambah sin 5/6. Oke, 5/6-nya tadi kita ubah menjadi 150 derajat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal kalian hitung nih. Tan 135 itu berapa, cos 300 itu berapa, sin 150 itu berapa. Menggunakan cara atau menggunakan rumus yang ada di sudut berelasi. Kalau tidak salah, Bapak pernah ngasih gambarnya. Ntar dulu. Mana ya? Ada nggak? Oh, ini ya. Bapak taruh di mana? Oke. Nah, tan 135 langkahnya gimana? 135 adanya di kuadran keberapa? Adanya di kuadran ke-2. Berarti nilai tan di kuadran kedua gimana? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ya. Maka di sini bisa kita tulis negatif. Oke. Kemudian kita mau menggunakan rumus yang merah atau yang hitam? Saran Bapak menggunakan yang hitam. Itu lebih gampang, ya. Yang hitam adalah 180 kurang alfa. Kalau kita gunakan yang hitam, maka yang tadinya tan tetap tan. Jadi nggak ada perubahan. Jadi ini tan tetap tan ya. Kemudian rumus yang warna hitam kan 180 dikurang berapa yang hasilnya 135? Dikurang 45. Oke. Kemudian begitu juga untuk yang cos. Cos 300. 300 itu adanya di kuadran berapa? Adanya di kuadran ke-4. Nilai cos gimana? Nilai cos positif. Oke, nilai cos positif kan di kuadran ke-4. Sehingga di sini kan dia ada min ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada min aja. Min cos gitu ya. Kemudian rumus yang kita gunakan adalah rumus yang warna hitam lagi aja. Berarti 360 dikurang berapa yang hasilnya 300 dikurang 60 derajat. Gitu. Nah, pasti kalian bingung nih. Pak, kan di kuadran ke-4 nilai cosnya positif. Kenapa di sini nilai cosnya adalah negatif? Karena dari awal dia sudah negatif gitu. Jelas ya maksudnya ya. Kalau misalkan contoh gini. Misalkan nilai cos di kuadran 4 misalkan negatif nih. Maka negatif yang ada di soal dikalikan dengan negatif dari kuadran gitu. Jelas ya, jadi cos 360 kurang alfa nanti. Nah, min kali min jadi positif dia. Oke. Nah, karena di kuadran keempat nilai cosnya positif, ini kan negatif yang Bapak tulis ini adalah negatif yang dari soal nih. Kemudian, karena nilai cos di kuadran keempat itu positif, Bapak sebenarnya nggak perlu nulis lagi positif kalau positif. Ya. Kemudian tadi kita gunakan rumus yang warna hitam, berarti cos 360 dikurang dengan 60. Kenapa dikurang 60? Biar dia nilainya 300. Oke. Nah, kemudian ditambah sin 150. Oke, sin 150. 150 ada di kuadran kedua. Berarti di kuadran kedua nilai sin positif. Ya udah, kan di soal sudah positif nih. Dikalikan lagi dengan positif. Tapi kan kalau nilainya positif nggak perlu kita tulis. Jadi yang perlu kita tulis adalah positif yang ada di soal gitu ya, yang diketahui di soal. Nah, kemudian rumus yang kita gunakan adalah yang warna hitam. Berarti nilai sin nggak berubah tuh, dia tetap sin. Sin 180 dikurang berapa yang hasilnya 150? Dikurang 30 derajat. Gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang ujungnya saja nih. Nah, ujungnya aja. Jadi nanti nilainya min tan 45 derajat. Min kali plus min ya. Min
cos 60 derajat ditambah sin 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat ke tabel sudut istimewa. Bapak masukin lagi deh. Salah. Tabel sudut istimewa. Nah, ini ya. Kalau yang lupa nih. Lupa taruh di sini aja. Oke, tan 45 itu nilainya adalah 1. Berarti di sini min 1 dikurang cos 60. Cos 60 itu setengah. Dikurang setengah ditambah sin 30. Sin 30 itu setengah. Berarti ditambah setengah. Min setengah ditambah setengah habis ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke, itu untuk nomor 8. Ada yang mau ditanyakan? Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 8? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Ini silakan kalau mau di screenshot. Oke, lanjut ke nomor 9 ya. Habis ya unitnya ya? Sepuluh menit, Pak. Oh, 10 menit lagi. Mau bikin link baru apa gimana, Pak? Kalau pakai link yang tadi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa deh, Pak. Mau, berarti link baru ya kalau kita mau lanjut. Gimana, mau lanjut nggak? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Ya udah, Iya, Pak. nanti Bapak tunggu makanannya ya. Iya, Pak, ntar Pak dikirim sama Bidan. Bercanda. Oke, kita lanjut deh ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini. Oke, Pak. nomor. Ya, kenapa? Oh, tadi saya mau nanya di nomor 8 boleh nggak, Pak? Oh, nomor 8, oke. Kenapa? Itu kan tadi Bapak bilangnya kalau misalkan cos itu kan udah positif di kuadran 4, tapi di situ dia minus, jadinya minus dikali plus jadi minus. Kalau misalkan cosnya itu ada di kuadran 3, misalkan ada di kuadran 3, berarti kan minus Oke. kali minus, apakah jadi bakal jadi plus apa gimana, Pak? Iya, betul. Seperti itu. Jadi, Makasih, Pak. iya sama-sama. Ini siapa yang nanya? Najwa, Pak. Oh, Najwa. Oke, jelas ya Najwa ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau bahas? Yang mau bahas, yang mau nanya? Oke, nggak ada ya. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 di sini ada soal cerita ya. Katanya sebuah tangga panjangnya 5 meter disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok. Jika tinggi tembok adalah 3, maka sinus sudut yang terletak di antara tembok dan tangga adalah. Oke. Jadi kita ilustrasikan saja. Ceritanya ada apa namanya? Ada tembok nih. Ada tembok. Ntar dulu. Misalkan ada tanah dulu ya. Tanah kan di sini ya. Tanah. Kemudian di tanah itu berdirilah sebuah tembok dengan panjang 3 meter. Bapak nulisnya 3 aja ya. Oke. Nah, kemudian ada tangga. Tangganya ini disandarkan ke bagian paling atas. Oke. Berarti ada tangga disandarkan nih. Kayak gini nanti. Di mana tangganya itu panjangnya adalah 5 meter. Oke. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat ya. Ini
membuat gambar segitiga siku-siku ya, membentuk segitiga siku-siku di sini. Nah, di mana yang ditanyakan di sini adalah sinus sudut yang terletak di antara tembok dan tangga. Nah, berarti tembok kan ini ya, yang 3, tangga yang miring. Berarti yang ditanyakan adalah sinus, misalkan di sini Bapak anggap alfa. Berarti sin alfanya itu berapa gitu. Nah, di mana sin itu perbandingannya adalah depan per miring. Nah, depannya itu kita bisa menggunakan triple Pythagoras ya. Depannya sudut alfa itu kita dapat yaitu 4. Karena triple Pythagoras 3, 4, 5. Oke. Nah, maka dari itu sin alfanya adalah 4 per miringnya. Miringnya adalah 5. Selesai. Jelas untuk nomor 9? Jelas, Jelas Pak. ya. Oke, lanjut ya. Berapa menit lagi tuh? 6, Pak. Bisa 6 menit lagi, Pak. 6 menit lagi. Nomor 10 bisa kebahas. Oh, dimatiin dulu aja deh. Dimatiin terus bikin link. Baru kita bahas lagi. Karena nomor 10 sepertinya agak panjang. Oke, Pak. Oke, tolong dimatikan.